Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Agnes Adita Tinaweng, dengan nomor induk mahasiswa 4114222083, saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari matkul kimia dasar, yaitu sistem periodik unsur dan struktur atom. Yang pertama, sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik adalah suatu tabel di mana berisi identitas unsur-unsur yang secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Pendefinisi pertama, Robert Boyle mendefinisikan bahwasannya unsur sebagai zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi dua zat ataupun lebih. Berikut ini pengelompokan unsur menurut para ahli. Yang pertama, pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Beliau ini mengelompokkan unsur menjadi dua karakteristik, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Dan diketahui terdapat kurang lebih 33 unsur dari setiap unsurnya. Dan metode ini dikenal dengan metode paling sederhana. Nah, untuk karakteristik unsur logam, yakni wujudnya yang padat pada suhu kamar kecuali raksa, kemudian mengkilap jika digosok, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa, dan merupakan penghantar panas yang baik. Kemudian untuk unsur non-logam berkarakteristik di mana dapat berupa zat cair, zat padat, atau gas pada suhu kamar, tidak mengkilap saat digosok, dan pada umumnya rapuh, berlaku untuk zat padat kecuali intan, dan bersifat non-konduktor. Selanjutnya, pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Nah, beliau ini menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya, di mana unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur yang dikenal dengan triade. Triade pertama yaitu triade litium, natrium, dan kalium. Triade kedua yaitu triade kalsium, strontium, dan barium. Dan yang ketiga triade klor, brom, dan yodium. Yang ketiga terdapat pengelompokan unsur menurut John Newlands, di mana bahwasannya setiap unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Dan setiap unsur akan terulang pada setiap unsur ke-8 yang kita kenal dengan hukum oktav. Yang keempat, pengelompokan menurut Dmitri Mendeleev. Nah, beliau mendapati bahwasannya sifat unsur adalah sama dengan fungsi periodik dari massa atom relatifnya, di mana setiap unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal disebut golongan, dan unsur-unsur yang disusun dalam satu lajur horizontal disebut dengan periode. Selanjutnya yang terakhir terdapat pengelompokan menurut Henry Moseley. Beliau menyatakan bahwa partikel inti atom yaitu ada 2, proton dan neutron, sedangkan elektron mengitari inti atom, di mana isotop merupakan unsur atom yang jumlah proton dan sifatnya sama, tetapi massa berbeda karena massa proton dan neutron menentukan massa atom. Jadi sifat kimia ditentukan oleh jumlah proton dalam atom. Dan menurutnya lagi, terdapat 7 periode dan unsur terbanyak berjumlah 32 unsur. Nah, dalam sistem periodik unsur terdapat sifat-sifat karakteristiknya. Yang pertama, unsur logam dan non-logam yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, terdapat jari-jari atom yang menyatakan setengah jarak antara 2 inti dari 2 logam sejajar. Yang ketiga, energi ionisasi. Yang keempat, karakteristik dari jari-jari ion, yakni kation dan anion. Yang kelima, terdapat afinitas elektron. Dan yang keenam, terdapat elektronegativitas. Nah, kita beralih pada teori atom. Pengertian umumnya bahwasannya atom adalah partikel terkecil dari sebuah susunan materi. Nah, sebagai partikel terkecil, maka atom tidak dapat dipecah atau dibagi menjadi lebih kecil lagi. Secara etimologis, atom berasal dari bahasa Yunani, yakni kata atomos yang berarti tidak terbagi. Nah, atom itu sendiri memiliki subatom yang tersusun dari 3 partikel dasar, yaitu proton, elektron, dan neutron, di mana proton merupakan muatan positif, elektron merupakan muatan negatif, dan neutron tidak bermuatan atau disebut dengan subatom yang netral. Nah, selanjutnya beralih pada teori atom menurut beberapa ahli. Yang pertama, model atom Dalton. Nah, beliau ini menyatakan bahwasannya atom sebagai partikel terkecil yang menyusun setiap benda atau materi, yang mana tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Jadi seperti ilustrasi menggambarkan
bahwasanya atom menurut beliau itu tunggal, hanya berbentuk satu kesatuan saja. Selanjutnya, model atom menurut Thomson. Nah, beliau ini mendeskripsikan bahwa atom seperti bola pejal. Seperti pada gambar, Thomson ini mengemukakan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya. Terdapat atom bermuatan positif dan terdapat muatan elektron yang mengitari inti atom. Selanjutnya terdapat teori atom menurut atom Rutherford. Beliau ini melakukan percobaan penembakan lempeng tipis logam dengan sinar alfa, dan menemukan inti atom. Dia menemukan sebagian besar partikel alfa yang dapat menembus lempeng emas tanpa pembelokan, bahkan diantaranya dapat dipantulkan, sehingga dapat dibuktikan bahwa sebagian massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada inti atom. Selanjutnya, model atom Niels Bohr. Bohr menemukan bahwa kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu disebut sebagai kulit-kulit elektron atom. Nah, kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Nah, dengan begitu dapat dikatakan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Dan yang terakhir terdapat model atom menurut mekanika kuantum, menurut hukum mekanika kuantum. Nah, model ini menunjukkan bahwa terdapat daerah kemungkinan seperti pada ilustrasi, di mana ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Dengan kata lain, himpunan orbital akan membentuk subkulit dan himpunan subkulit akan membentuk kulit. Nah, demikianlah pembahasan mengenai sistem periodik unsur dan struktur atom. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.